Ya karena kita belajar dengan almarhum Bang Edi ya, dan almarhum Bang Edi belajar di dua aliran besar yang ada di Tenabang ya. Karena guru kita sendiri belajar mainan sabeni kepada Papadayan jalur Cingmus, dan belajar rahmat dengan Cingram, dari jalur Cingram dengan rahmat mainannya. Jadi di sini dikombinasikan antara sabeni dan rahmat. Makanya di sabet itu ada dua aliran besar yang kita pelajari. Silat Sabet Tanah Abang adalah perguruan silat yang merupakan akulturasi antara dua aliran silat besar di Tanah Abang, yaitu Sabeni dan Rahmat. Dalam aliran Sabet, keduanya masih dipertahankan jurus-jurus aslinya, serta terbuka terhadap improvisasi dari masing-masing guru besar. Karena kita ini tradisional, kita tidak masuk ke IPSI, gitu. Tapi kita masuk ke jalur tradisional. Namun kita di Tanah Abang ini ada satu paguyuban yang namanya Sikumbang Tenabang. Nah itu nanti kalau Sikumbang Tenabang sendiri akan masuk ke divisi IPSI, salah satu pengembangannya. Karena tidak bisa kita pungkiri untuk pengembangan generasi muda ini, terutama anak-anak usia sekolah, dia butuh untuk prestasi. Nah untuk IPSI itu dia jalur ke prestasi. Kalau tradisional ya harusnya dipakai untuk tempur di lapangan, beda peruntukannya. Kalau zaman sekarang kita tempur di lapangan, besoknya dilaporan ke polisi, ya kan? Nah ini untuk anak-anak didik kita larinya ke prestasi nanti. Tapi itu pengembangan selanjutnya. Khusus di Sabet sendiri kita fokus ke tradisional tetap. Nah, ini jalan kembangan satu dari aliran Sabet ini untuk murid-murid yang sudah lulus dan dia ini bisa langsung ke praktek gitu, aplikasi ya. Jadi kalau misalnya di sini ada kombinasinya mainan sabeni dan rahmat. Jadi ini untuk murid yang sudah lulus. Ini oleh Bang Kiki ini. Yang spesialnya itu adalah ya seni bela diri tradisional Tenabang wabil itu. Karena itu ciri khas yang nggak bisa dijual belikan. Silat di Tenabang ini yaitu sabeni dengan rahmatnya, itulah punya Tenabang. Sabet awalnya muncul karena kebiasaan para jawara Tanah Abang yang sering berlatih silat bersama-sama. Kebersamaan itulah yang membuat Sabet memiliki beberapa guru yang dituakan. Seorang guru diperbolehkan melatih murid di lokasi latihan silat masing-masing, asal sudah lebih dulu berkoordinasi dengan pembina dan ketua Sabet. Ya, kalau di Sabet sendiri kita adalah kombinasi dari mainan sabeni dan rahmat ya.
Di sini ada pengajar Sabeni dari jalur Sabeni Cingmus, Panci Ape, ya, dan ada Ayah Syukur. Yang dari Rahmat tadi sudah ada Bang Amri. Kalau Sabet sendiri didirikan oleh almarhum Bang Edi. Bang Edi sendiri belajar kira-kira tahun 70-an akhir sampai awal 80-an kepada Papa Dayan. Kalau dari jalur Sabeninya, Bang Edi belajar kepada Papa Dayan belajar kepada Bang Yakub, belajar kepada Cingmus, sampai silsilahnya ke Kong Sabeni. Dengan aliran Rahmat, Bang Edi belajar ke Cingram. Cingram adalah salah satu anak atau keturunan dari Kong Rahmat. Jadi di Sabet ini dikombinasikan antara mainan Sabeni dan Hikmat. Jurus ini jurus Kong Rahmat bin Haji Abdul Fakir. Ini jurus dasar Kong Rahmat, jurus 1 sampai 4. Jurus 1 pukul, 2 potong, 3 sangkol, 4 sikul. Itu. Ini gabungan dari 4 jurus itu. Bedanya kalau jurus tunggal itu dasar 4 dasar sudah dipelajari. Nah, masuk jurus tunggal itu salah satunya jurus yang sendiri-sendiri, cara Cina, kelabang, rak, 45 pancer, selabumi sampai nagang rem. Itu jurus tunggal. Kalau jurus dasar kita bisa bareng-bareng. Nah, inilah cara jalan jurus cara Cina dari Sabet Tenabang. Yang terdiri dari beberapa banyak gerakan variasi dari pukulan-pukulan Sabeni dan gerakan satuan dari Sabeni dan mainan Rahmat itu sendiri. Ciri khas silat Sabet atau kombinasi antara silat Sabeni dan Rahmat, sinkronisasi antara tangan dan kaki memang itu harus selaras. Sebab tatkala dia ambil tangan, kadang orang nggak ngeh sama kakinya, disitulah kita bermain. Yang tadi Dewan Guru kita juga kasih tahu, tangan 50, kaki 50. Itulah seni dan keindahan dari ciri khas mainan Sabet ini sendiri. Tingkat level di sini secara tradisional kita menilai kecerdasan itu anak sendiri sebenarnya. Tatkala dia rajin latihan di rumah, begitu dia datang ke tempat latihan, kita tinggal nilai. Nah, disitulah tatkala dia sudah hafal gerakan, bagusnya jalan. Kalau orang Tenabang bilang atau orang Betawi bilang, bekelima dia punya jalan, baru kita naikin levelnya, baru kita tambahin jurusnya. Oh, banyak jurus-jurusnya. Dari jalan dasar 1, jalan dasar 2, terus Cina, kelabang nyebrang, terus sama 45 panser, terus marak nigel, sila bumi sama nagang ngerem. Dan ada kembang-kembangannya lagi itu, kembangan 1 sampai 8. Jadi dulu kan pernah ada mau ke tempat-tempat yang rame-rame gitu, yang banyak jagoan-jagoan, kan ada rasa takut dulu sebelum belajar. Nah, sesudah udah belajar ya timbul rasa berani, jadi cuek. Iya.